Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setiap tahunnya, puluhan ribu narapidana di Amerika Serikat berpindah keyakinan ke Islam saat berada di dalam penjara. Fenomena ini menunjukkan bagaimana Islam menjadi agama yang berkembang pesat di balik jeruji besi. Salah satu faktor yang berperan besar dalam penyebaran Islam di penjara adalah Taiba Foundation, organisasi pertama di Asia menawarkan program pembelajaran jarak jauh dalam pendidikan Islam bagi para narapidana. Direktur Taiba Foundation, Tamin Sour, mengungkapkan bahwa organisasinya telah melayani lebih dari 13.000 narapidana dan sekitar 90% dari mereka masuk Islam saat berada di dalam penjara. Menurut Sour, kondisi di dalam penjara membuat banyak orang mencari kebebasan spiritual dan Islam memberikan struktur serta ketenangan dalam kehidupan mereka. Karena ada tingkat kepatuhan, jadi Anda tunduk pada aturan tertentu, ada sholat 5 waktu, ada metodenya, ujar Sour seperti dikutip dari CBS News. Mereka melihat bahwa tembok-tembok itu tidak dapat lagi membatasi mereka. Salah satu narapidana yang masuk Islam di penjara adalah Muhammad Amin Anderson. Sebelum masuk Islam, ia lahir dengan nama Christopher Anderson di Philadelphia dan merupakan putra seorang pendeta. Namun, sejak remaja, ia terjerumus ke dunia kejahatan dan kecanduan narkoba. Pada usia 20-an, ia terlibat dalam pembunuhan terkait geng dan dijatuhi hukuman 30 tahun penjara. Saat menjalani hukuman, Anderson mulai mencari makna hidup dan mempelajari berbagai agama. Setelah bertahun-tahun mencari, Islam menjadi satu-satunya keyakinan yang masuk akal baginya. Ketika saya masuk penjara, saya tidak memiliki kemanusiaan saya. Tetapi setelah masuk Islam, saya mendapatkan kembali kemanusiaan saya, ungkapnya. Dalam perjalanan spiritualnya, Anderson terhubung dengan Taiba Foundation. Sour sendiri membimbingnya selama 17 tahun melalui panggilan telepon dan pengiriman materi keagamaan. Seiring waktu, Anderson tidak hanya memahami Islam, tetapi juga mulai mengajarkan agama ini kepada sesama narapidana di penjara. Masih terdapat kesalahpahaman yang meluas mengenai alasan para narapidana berpindah agama ke Islam. Beberapa orang berasumsi bahwa mereka menjadi radikal setelah masuk Islam. Namun Sour menegaskan bahwa data tidak mendukung klaim tersebut. Menurut National Institute of Corrections, kekerasan akibat radikalisasi di penjara oleh Muslim di AS merupakan kejadian langka dan hampir tidak ada bukti yang menunjukkan hal itu terjadi. Bahkan, banyak narapidana yang tertarik pada Islam setelah melihat bagaimana narapidana Muslim berperilaku di dalam penjara. Mereka menyadari bahwa orang itu berbeda. Dia tidak terjebak dalam kebiasaan buruk seperti narapidana lainnya, kata Sour. Setelah menjalani hukumannya selama 30 tahun, Anderson akhirnya dibebaskan pada Juli 2024. Saat sidang pembebasannya, ia disebut sebagai narapidana luar biasa oleh ketua penjara. Anderson merasa bahwa Islam telah membantunya menjadi pribadi yang lebih baik dan memberinya tujuan hidup yang baru. Saya percaya Tuhan memberi saya kesempatan kedua untuk datang ke sini dan melayani umat manusia, ujar Anderson. Saya merasa berutang pada orang yang saya rugikan, pada keluarganya, pada anak-anaknya. Jadi, saya harus melakukan sesuatu dengan hidup saya. Kini, Anderson bekerja di Taiba Foundation bersama Sour, membantu narapidana lain dalam perjalanan spiritual mereka. Menurut Sour, dalam 15 tahun pengalamannya membimbing para narapidana Muslim, hampir tidak ada yang meninggalkan Islam setelah mereka bebas, yang membuktikan bahwa keputusan mereka untuk masuk Islam bukanlah sekadar fase di balik jeruji besi. Fenomena masuk Islam di dalam penjara menunjukkan bahwa bagi banyak narapidana, Islam bukan hanya sebuah keyakinan, tetapi juga jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Dengan disiplin sholat 5 waktu, ajaran moral yang kuat, dan komunitas yang saling mendukung, Islam memberikan harapan bagi mereka yang mencari makna dalam hidupnya, bahkan di tempat yang paling tidak terduga, penjara. Dengan adanya organisasi seperti Taiba Foundation, lebih banyak narapidana yang mendapat akses untuk mempelajari Islam secara mendalam. Kisah Anderson dan ribuan mualaf lainnya di balik jeruji besi membuktikan bahwa bahkan dalam keterbatasan, seseorang masih bisa menemukan kebebasan sejati dalam spiritualitas.